Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhamidah. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari hakikat ilmu kimia. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah tentang metode ilmiah. Untuk menciptakan produk ilmiah seperti teori, hukum, prinsip, konsep, dan fakta, perlu melalui langkah-langkah yang sistematis yang disebut dengan metode ilmiah. Jadi, di video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah metode ilmiah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama akan kita bahas adalah pengertiannya. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Maksudnya sistematis itu melakukan penelitian secara terstruktur agar sesuai rencana dan efisien sampai nanti mendapatkan kesimpulan. Kemudian harus empiris, maksudnya data yang dibuat pada saat penelitian harus sesuai dengan fakta yang diperoleh pada saat pengukuran dan pengamatan. Kemudian terkontrol, maksudnya ketika kita melakukan percobaan harus dengan berpikir ilmiah secara sadar. Langkah-langkah dalam metode ilmiah diantaranya yang pertama merumuskan masalah. Suatu penelitian selalu dimulai dengan merumuskan masalah. Nah, masalah adalah sesuatu yang akan diteliti dan dipecahkan. Pada saat kita merumuskan masalah, kita harus menyatakan pertanyaan ilmiah yang bersifat terbuka. Terbuka di sini maksudnya pertanyaan ilmiah yang kita ajukan harus memungkinkan adanya jawaban yang beragam. Nah, rumusan masalah inilah yang nantinya akan dijawab dengan melakukan eksperimen atau percobaan. Langkah yang kedua adalah menyusun hipotesis. Nah, hipotesis sendiri adalah dugaan sementara. Jadi dugaan-dugaan sementara pada saat menyusun hipotesis itu harus logis ya, harus berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Jangan asal-asalan. Dugaan sementara ini berisi jawaban-jawaban sementara dari masalah-masalah yang diteliti yang kemudian kebenarannya harus dibuktikan melalui percobaan. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian. Pada saat kita melakukan penelitian, kita akan menentukan beberapa variabel supaya menghasilkan penelitian yang valid dan sesuai yang diharapkan. Nah, variabel itu apa? Variabel adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil percobaan. Ada 3 macam variabel, diantaranya variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas adalah variabel yang diubah-ubah untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil penelitian. Nah, kalau variabel terikat itu adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Atau variabel terikat adalah variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil percobaan. Kemudian ada variabel kontrol, adalah variabel yang tidak diubah-ubah, yang sengaja dibuat tetap. Sebagai contoh, pada penelitian pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan bunga di sini ya. Yang memberi pengaruh pada penelitian ini adalah cahaya matahari. Jadi, variabel bebasnya adalah cahaya matahari. Kemudian yang diukur adalah pertumbuhan bunganya. Jadi, variabel terikatnya itu adalah pertumbuhan bunga yang dapat diukur dari tinggi tumbuhan. Untuk variabel kontrolnya yang harus dibuat sama itu berarti volume air, jenis tanah, dan pupuk. Setelah kita melakukan penelitian, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengumpulkan data hasil penelitian. Data ini harus kita catat pada saat melakukan percobaan, karena supaya kita tidak lupa, supaya akurat, dan biasanya kalau kita tunda-tunda hasilnya akan berbeda. Jadi harus kita catat pada saat melakukan percobaan ya. Kemudian supaya mempermudah, sebelum melakukan percobaan itu, sebaiknya kita membuat tabel pengamatan terlebih dahulu. Karena itu akan mempermudah pada saat kita mengumpulkan data hasil penelitian. Langkah selanjutnya setelah kita mengumpulkan data hasil penelitian adalah kita akan mengolah dan menganalisis data.
Setelah kita mencatat hasil data percobaan kita akan olah dan kita akan analisis data tersebut baik dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau dalam pengembangan terbaru kita bisa menganalisis data tersebut menggunakan program komputer. Data-data yang kita peroleh ini sebaiknya menampilkan bagaimana variabel terikat berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel bebas. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah kita lakukan selama kita melakukan percobaan. Jadi setelah kita menganalisis data, kita akan menghasilkan suatu pola atau kecenderungan yang bisa dijadikan landasan untuk menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi keputusan apakah data yang dikumpulkan mendukung hipotesis atau tidak. Langkah yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penelitian. Hasil penelitian perlu dikomunikasikan atau dipublikasikan supaya hasil penelitian kita ini diketahui oleh pihak lain. Bisa saja nanti hasil penelitian kita bermanfaat bagi ilmuwan lainnya, atau nanti kita menemukan sesuatu yang baru, itu bisa diterapkan oleh orang lain. Nah, dalam mengkomunikasikan hasil penelitian ini ada dua cara. Bisa tertulis, bisa juga secara lisan. Secara tertulis, kita bisa publikasikan berupa laporan, jurnal ilmiah, atau artikel ilmiah. Untuk secara lisannya, bisa kita sampaikan dalam bentuk presentasi kelas maupun seminar. Setelah kita mempelajari langkah-langkah dalam metode ilmiah, kita juga harus mengetahui sikap-sikap yang harus ada dalam diri seorang ilmuwan atau akademisi saat menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Sikap ini dinamakan dengan sikap ilmiah. Sikap-sikap ini harus ada supaya pada saat kita melakukan penelitian, kita melalui proses penelitian yang baik dan hasil yang baik pula. Sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan diantaranya, yang pertama, sikap ingin tahu. Sikap ini diwujudkan dengan selalu bertanya-tanya tentang berbagai hal. Misalnya, mengapa larutan tersebut bisa berubah warna, dan lain sebagainya. Yang kedua, sikap menghargai karya orang lain, yang bisa diwujudkan dengan cara mengutip dan menyatakan terima kasih atas karya orang lain. Sikap ini juga bisa dilakukan dengan cara menghargai orisinalitas hasil karya orang lain. Jadi pada saat nanti mengutip informasi dari orang lain, kita harus mencantumkan sumber yang digunakan oleh kita. Yang ketiga, kita harus memiliki sikap kritis. Sikap ini diwujudkan dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dengan cara bertanya kepada narasumber yang ahli, membaca jurnal-jurnal ilmiah, atau dengan membaca buku. Sikap yang keempat adalah terbuka. Bisa diwujudkan dengan selalu bersedia mendengarkan keterangan dan argumentasi atau pendapat orang lain. Sikap yang kelima yang harus dimiliki adalah objektif, yang bisa diwujudkan dengan cara menyatakan informasi yang apa adanya, tidak dibuat-buat, tanpa dibarengi dengan perasaan pribadi atau bahkan manipulasi data. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman paham dengan apa yang sudah dijelaskan di materi ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.